Halo semuanya, nama saya Clary Misela. Saya berasal dari salah satu sekolah yang ada di Jambi, yaitu Sekolah Kristen Bina Kasih. Dan hari ini saya ingin membahas seputar topik tentang HIV atau AIDS. Tentu penyakit HIV atau AIDS sudah tidak asing lagi telinga kita, bukan? Namun, apakah kalian tahu, pada umumnya orang yang terkena penyakit ini akan mengalami melemahnya sistem kekebalan tubuh yang menyebabkan tubuh mereka sulit untuk melawan infeksi. HIV dan AIDS bukanlah sama. HIV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi, sedangkan AIDS adalah kondisi yang dapat terjadi akibat infeksi virus tersebut. Atau dengan kata lain, AIDS adalah stadium akhir dari infeksi virus HIV. Tentu saja HIV atau AIDS berbahaya. Di sini saya sudah menampilkan beberapa macam bahaya dari HIV atau AIDS yang bisa kita lihat dari berbagai aspek. Yang pertama, kita bisa lihat dari aspek kesehatan. Penderita dapat mengalami infeksi TBC, gagal ginjal, kanker, infeksi herpes, tipes, dan lain-lain. Dan yang kedua, kita bisa lihat dari aspek sosial dan ekonomi. Penderita dapat mengalami yang pertama, kehilangan pekerjaan. Di sini penderita HIV atau AIDS biasanya tidak mudah untuk mendapatkan pekerjaan karena mereka biasanya sulit untuk lolos dalam tes masuk pekerjaan, yaitu dalam bidang tes kesehatan. Tidak banyak juga lapangan pekerjaan yang khusus dibuka untuk penderita HIV atau AIDS. Yang kedua adalah tidak mampu beraktivitas. Berbagai jenis penyakit yang disebabkan oleh virus dan bakteri menjadi kendala kesehatan yang besar untuk penderita HIV atau AIDS, yang menyebabkan mereka menjadi rentan sakit dan tidak bisa melakukan berbagai macam aktivitas dengan leluasa. Karena itulah penderita HIV atau AIDS akan merasa sangat terbatas dalam menjalankan pekerjaan dan rutinitas mereka. Yang ketiga, ada tidak diterima di lingkungan. Masih banyak orang di luar sana yang memandang penyakit HIV atau AIDS ini dengan anggapan yang buruk, dan masih banyak masyarakat yang memiliki stigma yang buruk terhadap penderita HIV atau AIDS. Maka dengan itu, sikap sosial yang diterima oleh penderita HIV atau AIDS masih sangat minim. Bahkan penderita HIV atau AIDS akhirnya harus hidup terisolasi karena adanya penolakan dari lingkungan. Perlu diketahui, HIV atau AIDS tidak dapat menular melalui kontak biasa, seperti berpelukan, berpegangan tangan, dan lain-lain dengan orang yang terinfeksi virus. HIV juga tidak menular melalui udara dan gigitan serangga. Jadi bagaimana cara penularannya? Dan berikut saya sudah memberikan 4 cara penularan HIV atau virus berdasarkan riset saya. Dan yang pertama adalah melalui hubungan seksual. Biasanya ini ditandai dengan hubungan seksual yang tidak aman, atau bisa juga bergonta-ganti pasangan dalam melakukan hubungan seks. Yang kedua, melalui penggunaan jarum suntik. Berbagi jarum suntik atau menggunakan jarum suntik bekas dalam kurung tidak steril dapat menimbulkan berbagai resiko untuk terkena HIV atau AIDS. Contohnya saja ketika ingin membuat tato ataupun tindik. Dan yang ketiga, ada kehamilan persalinan atau menyusui. Ibu yang terinfeksi HIV dapat dengan mudah menularkan virus tersebut ke bayinya selama masa persalinan, kehamilan, atau menyusui. Namun, risiko penularan HIV bayi dapat diturunkan bila ibu segera mendapatkan pengobatan. Dan yang terakhir adalah melalui transfusi darah. Biasanya penularan ini dapat terjadi ketika adanya kegiatan donor darah. Kalau kalian tanya gimana sih cara nyembuhin HIV atau AIDS? Sampai saat ini belum ada obat atau vaksin yang dapat menyembuhkan infeksi HIV atau AIDS. Tetapi tentu saja ada alternatif lain, yaitu dengan melakukan pencegahan. Berikut adalah hal-hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, tidak melakukan hubungan seks yang bebas, terutama untuk orang yang belum menikah dan untuk orang yang gonta-ganti pasangan. Dan yang kedua, selalu membersihkan peralatan medis dan non-medis. Dan yang ketiga, hindari penggunaan jarum bekas atau jarum yang tidak steril, seperti menggunakan jarum bekas ketika ingin menyuntikkan obat ataupun menggunakan jarum yang tidak steril ketika dalam proses pembuatan tato dan tindik. Dan cara pencegahan terakhir yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan pro-exposure prophylaxis dengan singkatan PrEP.
PrEP merupakan metode pencegahan HIV dengan cara mengonsumsi antiretroviral bagi mereka yang berisiko tinggi tertular HIV, seperti mereka yang memiliki lebih dari satu pasangan seksual, ataupun mereka yang memiliki pasangan dengan HIV positif, ataupun penggunaan jarum suntik yang berisiko dalam 6 bulan terakhir, atau mereka yang sering berhubungan seksual tanpa pengaman. Dan sekarang kalian juga sudah paham nih tentang HIV atau AIDS, dan aku pengen ngajak kalian semua buat stop HIV and AIDS. Sayangilah tubuh kalian dan berhentilah membuat stigma atau membuat stigma di pikiran kalian kalau penderita HIV atau AIDS adalah orang yang untuk dijauhi karena mereka bukanlah sebuah wabah penyakit yang bisa menularkan kalian dengan kontak biasa. Oke, bye bye. Sekian dari saya, jangan lupa di like dan di komen. Oke, terima kasih.